Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di perkuliahan teknik identifikasi bahaya. Nah, sebelum kita membahas tentang teknik identifikasi bahaya, ya, di pertemuan pertama ini, di materi pertama ini kita akan coba bahas dulu apa itu manajemen risiko, ya, karena teknik identifikasi bahaya atau identifikasi bahaya, ya, identifikasi bahaya adalah salah satu proses, ya, atau tahapan, ya, dalam manajemen risiko, gitu ya. Jadi bagian dari manajemen risiko. Nah, sedangkan teknik identifikasi bahaya itu adalah toolsnya atau metodenya, gitu ya. Jadi untuk melakukan identifikasi bahaya itu toolsnya adalah teknik identifikasi bahaya. Ada banyak nanti ya tools atau metodenya. Misalkan ada PHA, ada HIRA-RC, ada AZOP, ada FMEA dan banyak lagi. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, pada materi ini kita akan coba lihat ya hubungan antara identifikasi bahaya dengan manajemen risiko secara keseluruhan, karena memang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau di buku atau referensi dari Clifton Erickson ya, yang sudah saya share di LMS, di chapter 1 itu menjelaskan bahwa manajemen risiko ya dalam hal ini itu istilahnya adalah sistem safety ya, sama saja ya. Sistem safety sebenarnya kalau kita pelajari itu sebenarnya konsepnya adalah konsep manajemen risiko, kira-kira begitu. Nah, identifikasi bahaya atau teknik identifikasi bahaya ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting gitu ya bagi mahasiswa teknik keselamatan dan kesehatan kerja, karena kalau kita lihat dari SKKNI memang identifikasi bahaya itu memang adalah salah satu kompetensi utama ya, kompetensi utama yang harus dipunyai oleh seorang ahli K3 gitu ya. Jadi mutlak seorang ahli K3 itu harus menguasai betul ya tentang identifikasi bahaya atau secara umum manajemen risiko gitu ya. Kemudian dalam tahapannya untuk safety sendiri, proses identifikasi bahaya ya atau manajemen risiko secara umum itu adalah salah satu tahapan, atau bahkan saya boleh bilang adalah tahapan yang paling penting ya bagi aktivitas safety di perusahaan. Karena kalau misalkan identifikasi bahayanya itu dilakukan dengan baik, maka nanti akan menentukan ke depan ya. Ke depan artinya proses tahapan-tahapan bukan identifikasi bahaya tapi tahapan safety selanjutnya. Ya, sedangkan sebaliknya kalau misalkan identifikasi bahayanya tidak dilakukan dengan baik ya, atau bahkan tidak dilakukan, maka safety-nya tidak akan jalan. Kira-kira seperti itu ya. Kita akan bahas apa itu manajemen risiko. Nah, berdasarkan definisinya ya, definisinya ini dari Mail STD, saya ambil dari buku Clifton Erickson ya, nanti Anda bisa ekspor military standard ya ini ya, 882D ya, karena memang banyak referensi ya, referensi safety itu memang awalnya itu memang dari military, karena dulu sebelum adanya revolusi industri ya, safety ini banyak dikembangkan di bidang militer ya pada saat Perang Dunia. Nah, karena dianggap relevan ya, maka kemudian diadopsi untuk bidang industri. Nah, definisinya sendiri adalah aplikasi dari disiplin ilmu engineering dan manajemen. Jadi ada ini ya, ada irisan antara engineering dan manajemennya. Teknik untuk mendapatkan acceptable misstep risk. Nah, ini menarik ya, acceptable misstep risk adalah tujuan utamanya. Acceptable misstep risk itu apa ya? Kita harus paham dulu terminologi dari masing-masing ini ya, kata dulu. Ya, pertama risiko dulu ya. Risiko itu apa? Ya, risiko adalah potensi ya, bisa potensi potensi peluang lah ya. Kalau kita bisa bilang risiko itu adalah peluang terjadinya sesuatu. Risiko ya, biasanya cenderung ke negatif ya. Misalkan risiko terjadinya kecelakaan gitu ya. Risiko terjadinya bangkrut misalkan, nah itu risiko. Saya pikir Anda sudah seringkali mendengar terminologi risiko. Nah, risiko dari apa atau peluang terjadinya apa? Peluang terjadinya misstep. Misstep itu adalah kata lain dari accident ya, kata lain dari accident atau insiden ya. Jadi kalau kita belajar dasar-dasar K3 itu kan dibedakan ya antara insiden dan accident gitu ya. Kalau insiden itu kejadian tanpa mengakibatkan korban gitu ya. Kalau accident itu mengakibatkan korban, ada korbannya gitu ya. Nah,
MISAP itu tidak membedakan. MISAP, yang namanya MISAP ya pokoknya kecelakaan gitu ya, tanpa membedakan apakah itu hanya near miss ataukah menimbulkan korban ya. Jadi MISAP itu adalah kecelakaan. Nah, acceptable. Jadi acceptable itu dapat diterima. Jadi tujuan dari manajemen risiko sendiri atau sistem safety ya, itu adalah menciptakan atau mendapatkan acceptable MISAP risk. Jadi risiko kecelakaan yang masih dapat diterima, gitu ya. Ya, risiko yang dapat diterima. Maksudnya apa? Jadi begini, namanya risiko ya. Namanya risiko kalau misalkan saya beri contoh misalkan ya, pada zaman dahulu transportasi itu kan masih menggunakan hewan ya, misalkan kerbau ya, atau mungkin ini ya unta ya, atau kuda gitu ya, masih menggunakan transportasi yang tradisional seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, maka kemudian berkembang yang namanya ada kendaraan bermotor dan seterusnya. Nah, tentunya secara efisiensi memang lebih cepat gitu ya, lebih efisien, lebih murah gitu ya, menggunakan kendaraan bermotor gitu ya, mobil ataupun sepeda dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain, selain ada benefit yang besar, itu juga ada dampak negatifnya, yaitu apa? Ternyata ada peluang terjadinya kecelakaan ya. Kalau dulu masih menggunakan kuda, menggunakan unta, itu jarang ada kecelakaan. Nah, karena adanya perkembangan teknologi, menjadi ternyata ada potensi kecelakaan lagi. Jadi selain benefitnya itu besar, tapi juga dampaknya juga ada dampaknya ya, dampak terhadap kecelakaan ya, maupun pencemaran udara dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan ini ya, dengan teknologi yang lain gitu ya, yang semula dulu mungkin memasak gitu ya, memasak itu dulu masih menggunakan kayu bakar ya, kemudian sekarang menggunakan minyak tanah, kemudian sekarang sudah menggunakan LPG ya, tentunya lebih efisien, lebih cepat, lebih murah gitu ya, tapi ternyata ada side effect-nya. Oh, ternyata punya peluang untuk terjadinya ledakan atau kecelakaan. Nah, kemudian kan para pakar kan berpikir ya, apakah teknologi ini harus terus dikembangkan gitu ya, sehingga ya akan terjadi banyak kecelakaan gitu ya. Dulu ya ada kecelakaan, sekarang karena adanya perkembangan teknologi menjadi banyak terjadi kecelakaan. Nah, tapi kemudian yang dipilih adalah bukan menghilangkan teknologinya, tapi bagaimana caranya adalah kecelakaan itu di-manage, artinya kecelakaan itu dicegah. Jadi benefit dari teknologi itu tetap kita dapatkan, tapi dengan potensi kecelakaannya itu ditekan. Artinya kalau bisa teknologinya tetap jalan, tapi kecelakaannya nggak terjadi. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara ini, dengan cara manajemen risiko ini atau sistem safety ini. Jadi sistem safety atau manajemen risiko itu gunanya adalah untuk itu, untuk mencegah agar potensi kecelakaan itu bisa ditekan. Nah, ditekannya itu seberapa besar, kan begitu pertanyaannya. Ditekannya itu seberapa besar? Apakah kita turunkan sampai 0? Sampai 0 itu maksudnya begini. Misal di sebuah kelas gitu ya, sebuah kelas perkuliahan misalkan, itu kan ada potensi terjadinya kebakaran. Ya, potensi terjadi kebakaran ada. Nah, yang dimaksud dengan menekan risiko serendah-rendahnya, maka semua alat pengaman kita kerahkan. Ya, misalkan di kelas itu kita gunakan APAR, misalkan alat pemadam api ringan. Oke, tidak cukup di situ, kita tambahkan detektor gedungnya, kita tambahkan alarm, kita tambahkan sprinkler, kita tambahkan integrated system dan seterusnya. Dia semuanya kita proteksi. Nah, pertanyaannya adalah apakah aman? Iya, pasti aman gitu ya. Ruangannya pasti aman karena sistem proteksinya berlapis-lapis gitu ya. Nah, tapi apakah itu efisien? Nah, pertanyaannya seperti itu. Apakah efisien? Apakah harus sampai kita menekan serendah-rendahnya? Artinya kalau kita menekan serendah-rendahnya, manajemen risiko itu konsekuensinya adalah cost. Semakin banyak sistem safety yang kita tambahkan, maka cost-nya semakin besar. Nah, maka kita sebut sebagai acceptable MISAP risk. Jadi tidak harus kita turunkan serendah-rendahnya, tapi sampai pada saat acceptable, risikonya dapat diterima gitu ya. Nah, diterimanya itu seberapa besar? Kembali lagi tergantung dari perusahaan masing-masing ya.
perusahaan satu dengan perusahaan yang lain punya persepsi yang berbeda ya terhadap risiko. Ya bisa jadi kalau misalkan kecelakaannya itu misalkan kerugiannya itu 1 miliar, bagi perusahaan yang besar ya, multinasional gitu ya, kerugian 1 miliar mungkin tidak berarti gitu ya. Tapi bagi perusahaan kecil, kerugian 1 miliar itu sangat berdampak, bahkan bisa sampai menutup usahanya. Kira-kira begitu ya. Jadi beda. Persepsi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain terhadap risiko itu akan berbeda. Nah, itu yang kita sebut sebagai acceptable misstep risk. Nah, acceptable-nya itu seberapa, apakah segini atau segini atau segini, itu tergantung dari perusahaannya. Nanti perusahaannya yang akan mendefinisikan. Oke ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Itu pengertiannya ya, mendapatkan acceptable misstep risk. Nah, dengan beberapa constraint, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada constraint waktu, biaya, ya. Jadi maksudnya ketika kita mengimplementasikan manajemen risiko atau sistem safety itu pasti ada batasannya, batasan waktu dan biaya, makanya harus efisien. Nah, di sepanjang fase dari life cycle system, jadi mulai dari awal sampai akhir, bahkan siklus ya. Nanti kita akan bahas apa itu life cycle system di slide terakhir gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuannya saya pikir nanti bisa dibaca sendiri, mengidentifikasi, eliminasi, kontrol, dan komunikasi hazard dan seterusnya. Ini saya rasa normal-normal saja, nanti bisa dibaca. Yang menarik justru ada istilah seperti ini ya. Ini cukup menarik. Things that can go wrong with system are predictable, and something that is predictable is also preventable. Nah, ini menarik ya. Segala sesuatu yang dapat salah ya, atau bolehlah kita sebut sebagai kecelakaan gitu ya, pada sebuah sistem itu maksudnya ya misalkan perusahaan ya, adalah predictable. Jadi semua kemungkinan kecelakaan atau kerusakan semua yang ada di perusahaan itu ya, yang dapat salah gitu ya, sehingga menyebabkan kecelakaan itu sifatnya adalah predictable. Semua dapat diprediksi, pasti dapat diprediksi, dapat diperkirakan. Nah, menariknya secara logika ya, kalau sesuatu itu ya dapat diprediksi, predictable, maka sudah pasti, ini logikanya ya, sudah pasti dapat di-preventable, dapat dicegah gitu ya. Jadi menarik sekali, segala sesuatu yang salah di sebuah perusahaan yang menyebabkan kecelakaan itu selalu dapat diprediksi ya. Nah, kalau dapat diprediksi penyebabnya apa gitu ya, penyebabnya dapat diprediksi, kemudian apa saja yang faktor penyebabnya bisa diprediksi, kemudian dampaknya bisa diprediksi ya, maka sudah pasti kita dapat mencegahnya. Dengan cara apa? Ya kita cegah dengan, oh tadi ternyata penyebabnya adalah kontak misalkan, kontak langsung ya, misalkan dengan listrik misalkan. Ya, karena kita sudah tahu kalau kontak langsung dengan listrik itu dapat berbahaya, maka ya dapat kita cegah itu. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi semua kecelakaan ini secara teori ya, bahkan sudah dibuktikan bahwa semua kecelakaan itu dapat diprediksi dan tentunya dapat dicegah. Jadi tidak ada kecelakaan yang ujuk-ujuk, yang takdir gitu ya, yang itu tidak boleh mindset seperti itu. Mindset kita adalah semua kecelakaan itu bisa dicegah. Itu konsepnya. Oke. Nah, ini prosesnya ya, proses dari sistem safety atau manajemen risiko secara umum ya. Pertama adalah hazard identification ya, mengidentifikasi bahaya. Ya, ini yang akan kita pelajari nanti. Identifikasi bahaya. Jadi mengidentifikasi bahayanya. Jadi dari satu ruangan, satu gedung, satu perusahaan itu bahayanya apa saja, kita kenali gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita assess seberapa besar resikonya, apakah kecil, apakah sedang, apakah besar, ataukah berat, ataukah ekstrim gitu ya. Itu menakar risiko, jadi risk assessment gitu ya. Cara melakukan risk assessment, standarnya apa saja nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ketika kita sudah menakar satu ruangan atau satu gedung atau satu perusahaan itu risikonya seberapa besar, maka itu menjadi dasar untuk kita melakukan kontrol atau melakukan pengendalian ya. Tentunya ada prioritasnya, apakah yang risikonya kecil ataukah yang risikonya besar, itu pasti akan berbeda. Nah, kira-kira seperti itu
setelah itu kita verifikasi apakah risikonya itu sesuai dengan target yang kita tadi ya, acceptable apa tidak. Kalau memang sudah acceptable, maka ya kita hanya melakukan hazard tracking. Kalau misalkan belum, ya berarti rekomendasinya perlu diperbaiki. Nah, ini siklus terus ya, siklus terus, setiap tahapannya itu harus ada yang namanya hazard tracking gitu ya, siklus terus menerus. Karena apa? Karena perusahaan itu selalu dinamis, tidak mungkin tetap ya. Nanti kita akan kenal sebagai manajemen of change gitu ya, manajemen perubahan atau MOC gitu ya. Setiap perusahaan itu mungkin ada perubahan, entah itu perubahan layout, entah itu perubahan penambahan alat yang baru, upgrade alat baru, upgrade software baru, dan tentunya itu nanti bahayanya atau hazardnya itu akan berbeda. Nah, itu yang harus kita lakukan hazard tracking terus menerus gitu ya. Ini makanya ini siklus, tidak pernah berhenti ya, karena teknologi selalu berkembang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada referensi lain ya di ASNZS ya. Manajemen risiko sendiri bisa juga tahapannya seperti ini. Sebenarnya konsepnya sama sebenarnya. Nah, cuma ini berbeda standar saja. Yang tadi adalah Mail STD. Nah, ini standarnya dari manajemen risiko ASNZS. Ini ya. Yang pertama adalah establishing the context gitu ya. Jadi menentukan konteksnya ya, apa yang perlu diidentifikasi, ruang lingkupnya seberapa besar ya. Nah, kemudian baru melakukan risk identification. Ini yang kita sebut tadi sebagai identifikasi bahaya tadi ya, termasuk kemudian risk analysis ya, sama ya saya kira. Kemudian evaluasi risiko, apakah sudah sesuai target apa tidak. Nah, kemudian risk treatment. Nah, ini pengendaliannya. Nah, setiap tahapan itu nanti ada monitoring and review ya. Kemudian ada juga communication and konsultasi gitu ya. Nah, ini juga sama siklus ya. Oke, nanti kita akan perdalam ini di mata kuliah tersendiri ya, di manajemen risiko. Oke, ini adalah sistem. Saya pikir ini nggak terlalu panjang-panjang saya jelaskan. Ini adalah sistem, kemudian di dalam sistem itu ada subsistem, kemudian di dalam subsistem itu ada function atau komponen gitu ya. Nah, nanti identifikasi bahaya itu terkait dengan ini ya, terkait dengan ini. Apakah kita identifikasi bahaya per function atau komponen, apakah per subsistem ataukah per sistem, nanti tekniknya akan berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh atribut sistem, apa saja yang ada. Misalkan ada hardware, ada software, ada orangnya, ada environment-nya, ada interface-nya, function-nya, dan seterusnya. Nah, saya rasa nanti ini terkait dengan identifikasi bahaya. Jadi potensi bahaya itu ada dalam setiap atribut ini gitu ya. Nah, itu nanti ada tools-toolsnya masing-masing. Nah, ini contoh misalkan sistemnya adalah kapal gitu ya. Kemudian objektifnya atau tujuannya adalah transport weapon atau people gitu ya. Jadi mendeliver atau mengangkut ya orang atau weapon atau senjata ya, karena ini military standar ya. Nah, subsistemnya ada engine-nya ya, kemudian ada halnya, ada radarnya, ada sistem komunikasinya, ada navigasinya, ada softwarenya, ada fuelnya, bahan bakar, ada personelnya ya, atau kru kapalnya, atau humans-nya. Nah, dan seterusnya ya, ini banyak contoh-contoh sistem ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, menjadi sangat penting untuk memahami tipe sistem. Karena apa? Karena akan berbeda pula aplikasi dalam sistem safety-nya. Nah, ini penting ya. Kalau kita ingin mengidentifikasi bahaya, ya tentunya kita harus mengenali dulu ya sistem yang akan kita identifikasi. Misalkan kita ingin mengidentifikasi bahaya sebuah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap misalkan, maka kita harus paham dulu apa itu PLTU. PLTU itu proses flow diagramnya seperti apa, ya, terdiri dari subsistem apa saja, terdiri dari komponen apa saja, itu kita harus paham. Ya, tentunya kita tidak mungkin bisa melakukan identifikasi bahaya kalau kita tidak melakukan yang namanya pemahaman terhadap sistem. Nah, makanya pemahaman terhadap sistem itu juga penting gitu ya. Nah, makanya di identifikasi bahaya itu sangat penting kita untuk melibatkan tim. Artinya kita sebagai orang ketiga tidak bisa sendirian gitu ya, tapi kita melibatkan tim. Misalkan PLTU, maka kita libatkan atau kita hire tim dari bidang mechanical gitu ya. Kemudian kita juga hire bidang electrical misalkan, jadi tim. Jadi kita tidak bisa sendiri, meskipun kita sebagai lead-nya ya, karena kita ahli ketiganya di sana. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa sistem safety itu ada pada sistem life cycle atau life cycle system ya. Jadi safety itu harus dilakukan pada semua fase ini. Ada 5 fase kira-kira. Jadi ibarat manusia ya, ibarat manusia, manusia itu punya life cycle gitu ya. Life cycle mulai dari lahir gitu ya, birth gitu ya, kemudian lahir, kemudian menjadi batita. Batita itu di bawah 3 tahun ya. Kemudian balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian setelah itu menjadi remaja gitu ya. Remaja pun dibagi menjadi mereka awal, akhir, dan seterusnya, dewasa awal, dan seterusnya, sampai tua, dan kemudian meninggal dikubur, dan seterusnya. Nanti akan memasuki fase di akhir, dan seterusnya ya. Itu manusia. Nah, sama dengan sistem itu juga punya life cycle. Nah, life cycle-nya sebenarnya ada banyak versi, cuma secara umum bisa diklasifikasikan seperti ini. Pertama adalah fase 1 atau concept definition ya. Concept definition, maksudnya concept definition ini sistemnya itu masih di konsep. Misalkan gedung ya, misalkan sistem gedung, maka masih di konsep. Oh, gedung ini digunakan untuk apa? Oh, untuk perkuliahan misalkan, gitu ya, masih di konsep. Oh, perkuliahan karena prodi K3 perlu misalkan 3 lantai, nanti harus ada apanya misalkan ya. Itu secara umum saja, belum ada speknya seperti apa, denanya seperti apa, apalagi gambar tekniknya belum ada. Itu masih konsep definition. Nah, meskipun demikian ya, meskipun masih sangat umum, tapi di sini aspek safety-nya sudah harus mulai dipikirkan. Misalkan, oh, gedungnya bertingkat, berarti harus ada lift-nya misalkan, itu ya. Kemudian, oh, karena gedung ini punya potensi kebakaran, maka harus ada aparnya misalkan, harus ada sistem pemadamnya, harus ada hidrannya misalkan. Itu kira-kira seperti itu. Tapi speknya masih jauh, belum ya. Nah, kemudian didetailkan di fase kedua, ini development and test. Development and test ini mulai ada perancangan atau detail design ya. Ya, ada preliminary design sampai detail design sampai tes ya. Jadi kalau preliminary design itu desain awal ya. Desain awal berarti masih gambar sketsa yang awal gitu ya, masih belum gambar teknik, belum spesifik ya. Kemudian ada desain yang akhir ya, desain akhir ya. Itu desainnya sudah gambar teknik yang sudah sedikit yang menuju fix gitu ya. Nah, kemudian baru dites ya. Dites itu bisa jadi desainnya, atau misalkan disimulasikan ya, atau misalkan boleh misalkan betonnya itu diuji impact ya, uji DT/NDT dan seterusnya, itu tes. Atau misalkan sistem kapal yang dimaksud dengan tes itu adalah ini ya, ada sea trial gitu ya. Nah, itu kira-kira fase kedua. Nah, fase ketiga, nah tentunya di fase kedua tadi aspek safety-nya lebih detail lagi ya. Misalkan karena sudah ada desainnya sudah oke gitu ya, sudah lengkap, maka desainnya itu sudah harus mempertimbangkan aspek safety. Misalkan desain gedungnya sudah harus ada di sana, desain hidrannya sudah harus ada, desain sprinklernya juga harus ada, desain meeting point-nya di mana sudah harus ada, desain jalur evakuasi juga sudah harus ada. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi pada saat fase kedua ini memastikan bahwa desain yang dibuat itu sudah mempertimbangkan aspek safety. Nah, kira-kira begitu ya. Berikutnya adalah produksi. Nah, produksi barangnya atau sistemnya sudah jalan gitu ya, sudah diserah terimakan ke owner ya, maka produksi ini sudah mulai bukan beroperasi tapi berproduksi. Artinya dibangun ya, diwujudkan tadi desainnya itu diwujudkan ya menjadi bangunan nyata. Misalkan kapal ya, pembangunan kapal ya, gedung berarti pembangunan mulai dari pondasi, kemudian beton sampai finishing. Nah, ketika sudah oke, maka kemudian diserah terimakan ke owner ya. Ini baru diserahkan ke owner. Nah, owner baru masuk proses operasi. Artinya kalau gedung perkuliahan berarti digunakan sebagai perkuliahan gitu ya. Kalau misalkan kapal berarti digunakan sebagai sudah mulai berlayar ya. Misalkan kapal tanker ya mengangkut oli misalkan,
Kemudian kalau misalkan kapalnya penumpang berarti mengangkut penumpang dan seterusnya, itu proses operasi. Nah tentunya safety-nya pada saat operasi itu menjadi sudah ini ya, karena sudah ada orangnya. Kalau tadi produksi kan berarti kan safety-nya kan pada saat safety pembangunan, misalkan pembangunan kapal, apa aspek safety-nya gitu ya. Nah kalau operasi berarti pada saat operasionalnya ya, pada saat misalkan pelatihan tanggap darurat, karena ini sudah operasi ya, sudah berjalan ya, dan seterusnya, itu operasi ya, sudah dioperasikan. Nah terakhir adalah disposal ketika masa ekonomisnya sudah habis ya, sudah hilang, maka kemudian dilakukan disposal itu bisa benar-benar dihilangkan ya, dikubur atau dihancurkan ya. Kalau kita cari ya di YouTube misalkan ya, jembatan ya, sistem jembatan itu kalau sudah masanya sudah habis, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak roboh gitu ya, maka dirobohkan itu bisa dibom ya, atau menggunakan alat berat dan seterusnya ya. Tentunya aspek safety-nya adalah bagaimana disposalnya itu tidak merusak lingkungan. Misalkan ketika membangun jembatan misalkan ya, itu pasti ada analisis AMDAL-nya, analisis dampak lingkungannya, bahwa ketika nanti dihancurkan itu tidak boleh merusak biota laut. Nah makanya misalkan Suramadu ya, jembatan Suramadu dari Surabaya ke Madura itu sudah dikaji, ternyata di sana tidak ada karang-karang yang atau biota laut yang memang dilindungi, sehingga boleh dilakukan di sana, dibangun di sana. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak boleh disposalnya itu akan merusak lingkungan, kira-kira begitu. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, tentang sistem safety atau manajemen risiko secara umum. Nah, sebagai kesimpulan yang pertama, the goal of safety system atau tujuan utama dari sistem safety atau manajemen risiko adalah menyelamatkan ya kehidupan ya, dan menciptakan pencegahan mishap tentunya ya. Nah kemudian tadi ya, mishap atau kecelakaan dapat diprediksi ya, maka dapat dikontrol. Nah fokus dari sistem safety atau manajemen risiko adalah pada hazard ya, mishap dan manajemen risiko gitu ya. Kemudian hazard analysis atau identifikasi bahaya ya, atau analisis bahaya itu adalah aktivitas yang esensial atau penting sekali, core proses gitu ya. Karena hazard atau bahaya itu adalah kunci dari preventing atau pencegahan, mitigating mishap atau mencegah atau menanggulangi kecelakaan. Kalau preventing mencegah, mitigating itu menanggulangi ya kalau sudah ada kecelakaan. Sistem safety harus konsisten with mission requirement ya, cost and schedule. Jadi harus konsisten ya, biaya dan waktunya. Kemudian sistem safety harus cover semua life cycle system ya, fase life cycle system ya, cradle to grave, dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Dan sistem safety harus direncanakan, harus proaktif, terintegrasi,